Jalur menuju PTN yang harus ditempuh dengan terlebih dahulu mengikuti UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Untuk SPAN-PTKIN namanya adalah ujian SPAN-PTKIN dan SBMPN namanya adalah tes SBMPN. UTBK dibagi menjadi dua kategori yaitu Saintek dan Soshum. Pilihan Saintek dapat dipilih jika peserta ingin mengambil jurusan rumpun IPA. Pilihan Soshum jika peserta akan berkuliah di jurusan rumpun IPS. Pada UMPTKIN dan SBMPN namanya adalah kategori IPA dan kategori IPS. Mari kita fokus pada SBMPTN yang notabene tes relatif paling sulit dibanding dua jalur yang lainnya. Jika kita menguasai soal UTBK, kita bisa berasumsi bahwa kita akan mahir pula pada UMPTKIN dan SBMPN. Jenis soal yang diujikan dalam UTBK berdasarkan ketentuan yang ada adalah TPS atau tes potensi skolastik dan TKA atau tes kemampuan akademik. TPS berisi penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, serta pengetahuan kuantitatif. Untuk TKA Saintek ada 4 yaitu matematika IPA, fisika, kimia, dan biologi. Sedangkan untuk Soshum ada 5, matematika IPS, sejarah, sosiologi, geografi, dan ekonomi. Tahun 2020 memang TPS aja, tapi kita pakai asumsi ideal ya bahwa 2021 nanti subtesnya akan lengkap yaitu TPS dan TKA. Intinya kita persiapkan diri secara utuh agar kita siap menghadapi dinamika ke depan. Nah, sekarang bagaimana strategi pemilihan jurusan SBMPTN jika dasar pemilihannya adalah bakat dan minat? Mana yang ideal didahulukan, bakat baru minat atau minat baru bakat? Saya berikan 3 kasus ya, 3 contoh secara langsung yang akan kamu pilih salah satunya, mana yang lebih relevan dengan kamu. Pertama adalah seorang siswi dari sekolah swasta bernama Sheryl. Saat SNMPTN ia memilih jurusan satu saja yaitu kedokteran UNER. Kala itu rapotnya kami analisis tidak menunjukkan nilainya itu relevan. Nilai rata-rata rapotnya 89 namun lemah di biologi dan kimia. Sebelumnya kami sudah mewanti-wanti agar jangan terlampau kecewa jika gagal SNMPTN karena di atas kertas nilai rapotnya tidak menunjukkan relevansi mengambil kedokteran. Dia cukup fair menerima masukan ini, tapi dia tetap memutuskan kedokteran sebagai pilihannya di SNMPTN sambil ngebut latihan soal-soal SBMPTN. Sesuai prediksi saat pengumuman SNMPTN ia dinyatakan gagal, maka jalur tersisa adalah SBM, kemudian jika gagal lagi dia akan ikut di perguruan tinggi swasta. Kabar baik saat pengumuman SBMPTN ia lolos kedokteran UNER. Sheryl adalah salah satu contoh siswi yang memakai dasar minat berbasis bakat pada SBMPTN. Ia berhasil mengupgrade kelemahannya untuk memenuhi aspek relevansi pada jurusan yang ia pilih. Tidak relevan saat SNMPTN namun berhasil menciptakan relevansi pada SBMPTN. Jika teman-teman ingin memakai dasar minat sebagai dasar memilih jurusan, contoh saja Sheryl ini. Intinya harus segera latihan soal UTBK, latihan soal, tryout, latihan lagi, tryout, ngebut terus seperti itu. Jangan rewel, no santuy ya. Sebuah jurusan yang kita minati harus kita perjuangkan dengan upaya 120%. Sehingga teman-teman nanti bisa seperti Sheryl. Contoh yang kedua adalah seorang siswa bernama Rosid. Dia ini memilih jurusan pada SNM dan SBM dengan tetap mengedepankan bakat berbasis minat. Saat SNMPTN ia gagal karena PTN yang ia pilih menurut kami itu ketinggian yaitu ITS. Ketinggiannya kenapa? Nanti kita bikin video khusus ya. Tapi nilai dia ini relevan loh saat SNMPTN. Tapi gagal lah intinya. Saat SNMPTN ia memutuskan untuk mengambil teknik kimia. Ya, keunggulan dia adalah fisika, kimia, dan matematika itu relevan. Nah, intinya dia gagal ya karena sekolah dia ini baru, kemudian alumninya itu rendah dan berbagai faktor yang lain mengakibatkan dia itu gagal di SNMPTN. Nah, lalu dia mengupgrade bakatnya itu dengan belajar intensif ya, sehingga saat SBMPTN itu dia juga unggul mata pelajaran yang sama yaitu matematika, fisika, dan kimia. Matematika dia dapat 825, fisika dapat 769, dan kimia 841. Saat pengumuman, ia pun juga lolos teknik kimia, sama seperti pilihannya saat SNMPTN. Rosid lebih mudah mengupgrade kemampuannya ya, karena sejak kelas 10 ia sudah menguasai mata pelajaran itu. Bagi kamu yang ingin sukses SBMPTN dengan dasar bakat berbasis minat, teman-teman bisa mencontoh seorang Rosid ini. Contoh terakhir ini terbilang paling dramatis ya dibanding dengan yang lain, yaitu kakak kelas kita yang bernama Nanda. Saat SNMPTN dan SBMPTN ia mengambil FITB di ITB dan meteorologi terapan di IPB. Kemampuan dia pada matematika dan fisika belum membuatnya beruntung di kedua jalur itu. Karena sebenarnya FITB ataupun meteorologi itu lebih ke biologi ya.
Sebenarnya ia pernah lolos loh di pendidikan fisika, tepatnya di UIN SGD atau Sunan Gunung Jati. Namun terhalang restu orang tua, jadi nggak dia ambil. Ia lolos UMPN, sekarang namanya SBMPN, di PENS, yaitu jurusan elektroindustri. Namun ia tidak teruskan karena apa? Merasa tidak kuat mengikuti perkuliahannya. Akhirnya dia ikutan SBMPTN 2020 sesuai bakat dan minatnya, yaitu pendidikan sains. Ia lolos jalur ini dan dirinya merasa pas dan nyaman. Kesimpulannya adalah dalam seleksi berbasis tes tulis, teman-teman harus tetap mempertimbangkan bakat dan minat atau minat dan bakat secara seimbang. Memakai minat dan mengupgrade bakat, kita bisa sukses seperti Sheryl. Memakai bakat berbasis minat, kita bisa seperti Rosid. Dan kita bisa juga bernasib seperti Nanda ya, jika bakat dan minat tidak kita pakai secara seimbang. Ya, walaupun Nanda telah memperoleh impiannya ya, tapi banyak hal yang ia korbankan selama masa perjuangannya. Disiplin dan bertanggung jawablah atas sebuah pilihan. Sekali lagi, jangan pernah bertindak emosional, buru-buru dan kurang matang dalam menentukan masa depan. Dalam hal ini adalah menentukan jurusan. Saya mengabarkan, Anda yang menentukan mau seperti apa Anda ke depannya dan bagaimana strategi Anda untuk memilih sebuah jurusan. Bila ada yang belum puas, belum paham, ingin melakukan diskusi, silahkan tulis aja di kolom komentar sesuai dengan topik kita kali ini ya. 3 episode terakhir kita sudah membahas tentang cara memilih jurusan. Nah, episode berikutnya kita akan membahas bagaimana cara memilih PTN-nya. Ini juga penting ya. Demikian video kita kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Ingat sobat semuanya, tetap semangat, tetap belajar, dan create your future.